Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohdatul Aisyah dengan NIM 285232001 dari Prodi S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Izin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah saya yaitu tentang pengolahan noise pada sinyal elektrokardiogram atau EKG menggunakan metode fast Fourier transform pada sistem deteksi kantuk. Nah, mengenai judul yang saya ambil atau judul yang saya telaah isinya ini mendasari bahwa ketika seseorang berkendara pada lalu lintas itu yang harus diperhatikan adalah dalam keadaan atau kondisi yang optimal. Kenapa? Karena itu dapat berpengaruh pada konsentrasi sehingga dapat menjadi salah satu resiko rawan terjadinya suatu kecelakaan. Nah, kondisi kecelakaan ini biasanya dikarenakan oleh faktor human error, yaitu salah satunya adalah mengantuk. Kondisi mengantuk itu disebabkan karena beberapa faktor seperti ada kelelahan, kurang tidur, ada gangguan kesehatan, serta sedang mengonsumsi obat-obatan dengan efek samping yaitu cepat tidur atau kantuk. Nah, memahami faktor-faktor tersebut itu dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi penyebab kantuk dan menentukan langkah yang tepat saat hendak berkendara agar kejadian seperti itu tidak dapat tertimpa pada dirinya atau dapat mengurangi resiko kecelakaan yang tinggi pada saat berlalu lintas. Nah, salah satu upaya untuk menghindari kecelakaan akibat kantuk itu harus ada monitoring kondisi pengemudi. Nah, pada detak jantung salah satunya. Detak jantung pada saat mengemudi itu cenderung melambat karena tubuh itu bersiap masuk ke dalam fase tidur atau fase istirahat. Nah, reaksi detak jantung ini itu bervariasi tergantung dengan faktor yang dialami oleh tubuh. Monitoringnya biasanya itu menggunakan alat namanya elektrokardiogram, EKG atau biasa disebut juga dengan alat ECG. Alat ini itu menganalisa tentang sinyal denyut listrik kecil yang memicu detak jantung dan memicu kontraksi otot jantung. Nah, interpretasi hasil dari EKG itu biasanya berupa rekaman grafis dari aktivitas listrik jantung yang digunakan untuk diagnosis klinis atau kelainan pada kardiovaskuler. Nah, aktivitas listrik jantung itu dihasilkan oleh perubahan ion yang dapat direkam melalui penempatan elektroda pada permukaan kulit. Setiap siklus jantung menghasilkan gelombang EKG yang biasanya disebut dengan gelombang P, R, S, dan T untuk mewakili berbagai fase detak jantung. Nah, di sini saya tampilkan di sini ada jantung dan gelombang yang dihasilkannya itu biasanya di sini P, R, R itu yang paling tinggi, S dan T. Itu adalah cara membaca gelombang-gelombang pada EKG atau elektrokardiogram. Nah, penelitian ini itu yang saya ambil untuk dianalisis mengenai sinyal implementasi sinyal EKG yang direpresentasikan menggunakan modul AD8232. Nah, modul AD8232 ini itu fungsinya adalah sebagai penguat atau menguatkan sinyal listrik yang diterima oleh alat di mana sinyal listrik itu kan kecil. Nah, dia perlu ditangkap atau dikuatkan oleh alat agar bisa dibaca. Nah, atau disebut juga sebagai dengan op-amp, rangkaian op-amp atau rangkaian penguat. Di sini tadi sesuai dengan saya sampaikan bahwa dia akan membaca sinyal listrik kecil yang memicu detak jantung oleh elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit. Namun hasil output pengukuran sinyal EKG itu umumnya biasanya terdapat ada banyak gangguan atau noise yang membuat sulit mendapatkan nilai gelombang PHRST dengan baik. Nah, noise itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor eksternal seperti gerakan tubuh, terus juga ada sinyal listrik pada ruangan, serta gangguan saat perekaman. Pada alat juga bisa atau pada pasien yang sedang diukur. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan denoising sinyal atau proses pengolahan noise pada EKG menggunakan metode fast Fourier transform. Nah, FFT sendiri atau fast Fourier transform itu adalah salah satu metode yang banyak digunakan dalam processing sinyal. Ini tuh digunakan untuk mengirim sinyal yang sudah diakuisisi oleh Arduino Uno menggunakan media USB serial pada penelitian ini. Nah, analisis FFT pada EKG itu berguna dalam memahami karakteristik frekuensi dari sinyal jantung dan membantu dalam diagnosis serta pemantauan kondisi kardiovaskuler.
Nah, kajian pustaka dan metodologi pada penelitian ini yang pertama mengenai rancang bangun prosesing sinyalnya. Di sini menggunakan beberapa alat penunjang seperti Arduino Uno, modul AD8232, dan LCD Next-Gen Touchscreen. Alat ini menampilkan sinyal EKG, LCD-nya digunakan. Seorang kemudian diprosesi menggunakan software MATLAB yang digunakan untuk pengolahan sinyal FFT-nya itu sendiri. Nah, di sini. Jadi ini orangnya atau pasiennya yang akan diukur. Di sini ditempelkan katode elektrodanya untuk mendeteksi detak jantung yang akan diterima oleh sistem, dan di sini dirancang ada Arduino Uno, ada LCD-nya, dan lalu setelah nanti mendapatkan data akan diproses pada MATLAB yang terdapat pada eh, perangkat pembelajaran atau laptop masing-masing. Nah, aktivitas listrik dari sel-sel yang ada dalam tubuh itu menghasilkan listrik yang disebut biopotensial. Biopotensial pada tubuh itu biasanya sekitar 0 sampai 5 milivolt. Nah, supaya sinyal dapat terbaca oleh alat tersebut itu akan diberikan rangkaian penguat tegangan yang dikuatkan menjadi 0 sampai 5 volt, dari mili dikuatkan menjadi yang volt. Nah, penguatan yang dihasilkan itu menggunakan ini AD8232 itu sebesar 100 kali agar dapat terbaca oleh Arduino. Sinyal biopotensial tidak hanya pada jantung, tapi juga diakibatkan oleh otot dan juga emosi seseorang. Kemampuan memperkuat sinyal EKG yang kecil serta menghilangkan efek dari tegangan offset sinyal DC dapat ditimbulkan offset internal op-amp maupun offset karena efek non-polarisasi yang kurang ideal. Nah, gangguan irama jantung, kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi jantung itu merupakan proses peredaran darah yang terjadi di seluruh jantung, di mana sistem peredaran darah itu terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Nah, bunyi yang dihasilkan jantung itu berasal dari darah yang mengalir melalui bilik jantung saat katup jantung membuka dan menutup selama siklus peredaran darah. Sistem aliran pada jantung itu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan yang mengalir ke seluruh otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Nah, listrik tersebut kemudian akan ditangkap oleh elektroda yang ditempelkan pada kulit untuk mendapatkan data saat perekaman EKG dengan kombinasi dari kapasitansi kulit, ketidakteraturan konduktor, dan penggunaan gel pada pemasangan elektroda. Penggunaan gel itu digunakan untuk memperekat. Nah, selanjutnya ada perangkat elektrokardiogramnya dan juga elektroda diferensialnya. Menurut prihatin ini, dalam tubuh manusia itu ada beberapa fase, yaitu fase istirahat, fase depolarisasi, fase repolarisasi, sama fase stabil. Fase istirahat itu salah satunya yang kita bahas di sini adalah fase kantuk. Nah, berdasarkan orang yang tersebut ini, kondisi mengantuk mempengaruhi aktivitas fisiologi jantung sesuai pada saat posisi fase istirahat. Jadi ketika orang itu mengalami kantuk atau berada pada fase istirahat, dia akan bagian dalam tubuhnya itu sifatnya adalah positif dan di bagian luarnya itu sifatnya adalah negatif, sehingga sel-sel jantung berada pada potensial membran istirahat dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, fast Fourier transform atau FFT, kita bahas dulu mengenai transformasi Fourier adalah satu teknik matematis yang digunakan untuk mengubah dari fungsi domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di sini ada persamaannya. FFT itu integral XT E eksponen pangkat J omega T dt. Nah, fast Fourier transform itu adalah algoritma untuk menghitung transformasi Fourier diskrit dengan cepat dan efisien pada jenis Fourier transform lainnya. FFT itu dianggap sebagai teknik analisis sinyal yang paling populer, di mana FFT itu juga cocok digunakan dalam analisis data medis, yaitu kecepatan dalam analisis data medis secara besar atau dengan secara real time yang membutuhkan respon cepat. Pemrosesan sinyal dengan menggunakan beberapa komponen seperti filtering noise, terus pengambilan data tertentu atau identifikasi pola, serta pemantauan perubahan pola frekuensi dari waktu ke waktu dalam data medis sehingga memudahkan dalam mendeteksi gangguan sampai pada penetapan tindakan lanjut yang telah disepakati oleh dokter. Berikut merupakan gambaran analisis FFT pada sinyal output EKG pada penerapan kondisi seseorang atau kesehatan kardiovaskuler seseorang. Nah, di sini diketahui bahwa ada suatu sinyal di mana ada terdapat noise-nya. Setelah itu dianalisis menggunakan
FFT, di mana analisis di sini masih terdapat noise-nya, lalu noise-nya dihilangkan atau noise-nya dibuang di noising-nya. Nah, di sini diketahui bahwa ini adalah data dari sinyal yang sudah di FFT-kan, di mana yang hitam ini adalah yang clean-nya, yang bersihnya, sedangkan yang biru adalah hasil dari filternya atau filter yang ditaruh pada sistemnya. Nah, pembahasan pada analisis ini itu mengacu pada hasil output pengukuran sinyal pada deteksi kantuk menghasilkan perbedaan di beberapa faktor, seperti pada frekuensi jantung yang menurun akibat aktivitas saraf parasimpatik atau fungsi saraf pada saat istirahat. Perubahan gelombang R dan juga T, kenapa R dan T? Karena R itu adalah gelombang yang paling tertinggi, di mana dia memiliki amplitude yang paling tinggi, dan sedangkan T itu gelombang yang paling akhir, di mana dia adalah gelombang yang dengan skala yang paling kecil, dan ketika dia bergeraknya cepat atau lambat itu akan terjadi beberapa perubahan. Dan hasil noise karena gerakan spontan pada saat kantuk. Misalnya ketika kantuk itu kadang kita berada pada posisi di bawah sadar. Kalau secara medisnya itu adalah dia di bawah kondisi seseorang 100% dia sadar bahwa dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak disadari oleh tubuh itu sendiri. Nah, pada gelombang R, kantuk seringkali dapat menyebabkan penurunan variabilitas R ke R dalam sinyal EKG. RRV adalah variasi waktu antara dua kompleks VRS dan biasanya menggambarkan respon pada penurunan respon sistem saraf otonom terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan pada gelombang T dapat mengalami perubahan amplitudo yang cukup konsisten dan polimorfisme gelombang atau variasi bentuknya. Nah, hasil pengukuran menggunakan alat EKG itu memberikan gambaran mengenai keadaan tubuh. Untuk mengetahui interpretasi data, biasa dilakukan pengujian untuk membandingkan hasil input EKG menggunakan output IFFT. Apa itu FFT? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Untuk menganalisa bentuk gelombang itu sendiri. Nah, pengujian akibat yang dilakukan dengan mengambil raw data dari modul yang sudah di sistem rancang bangun tadi dari responden akan menghasilkan raw datanya sebagai berikut. Ini adalah raw data atau data asli yang diperoleh dari pengukuran dari responden. Nah, data yang diperoleh selanjutnya itu akan dilakukan analisis FFT, di mana FFT akan mengubah sinyal suara jantung dalam domain waktu ke domain frekuensi, serta menghilangkan noise yang masih ada pada sinyal dengan menggunakan persamaan seperti di bawah ini. Ini adalah hasilnya. Ini hasil pengolahan sinyal menggunakan FFT. Nah, di sini diperoleh bahwa noise-nya sudah tidak ada. Atau di sini hasil bersihnya. Lalu apakah setelah dari FFT sudah selesai, hasil analisa FFT tersebut akan diinverskan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam spektrumnya, kita butuhnya adalah amplitude. Nah, analisis IFFT yang tadi sudah saya singgung bahwa ketika FFT itu diinverskan, dia namanya bukan FFT lagi tapi analisis inverse fast Fourier transform atau IFFT. Itu digunakan untuk mengonversi inverse sinyal dari domain frekuensi kembali ke domain waktu setelah dilakukan analisis FFT. Di FFT pada sinyal EKG dapat memberikan fungsi informasi yang lebih lengkap dengan melakukan konversi hasil analisis frekuensi ke domain waktu. Dia dikembalikan lagi. Nah, melakukan pemrosesan lebih lanjut seperti filtering, menyesuaikan amplitude atau analisis statistik tambahan, integrasi dengan metode analisis lainnya untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang kondisi pasien, serta memastikan keakuratan hasil analisis frekuensi dengan mengidentifikasi pola atau anomali tertentu pada sinyal EKG yang mungkin sulit terdeteksi hanya dengan analisis FFT dan membandingkan sinyal asli pada hasil rekonstruksi setelah IFFT. Jadi, fungsi IFFT itu adalah untuk pemrosesan lebih lanjut setelah dilakukan analisis FFT. Jadi sinyal itu akan dianalisis dengan FFT, lalu dia akan direkonstruksi lagi di IFFT. Nah, di mana IFFT itu biasanya digunakan untuk membandingkan dengan data awalnya ini, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, kita dapat memastikan keakuratan dari data tersebut dengan analisis IFFT. Di sini adalah hasil IFFT dari denoising-nya. Jadi tadi setelah ada data, datanya dihilangkan noise-nya di IFFT, lalu ini adalah di IFFT-kan atau dikembalikan datanya dari data yang awal. Nah,
Perolehan data diambil dari sensor elektroda yang dikuatkan menggunakan tadi AD8232 atau rangkaian penguat op-amp. Keluaran dari AD8232 itu sebagai input Arduino dari sinyal amplitudo dari EKG yang dikonversi menjadi bentuk tegangan dari 0 sampai 5 volt tadi. Lalu sinyal itu diolah menggunakan software MATLAB yang mana akan disimpan dengan mengambil sampel sinyal selama 10 detik pada responden lalu diproses menggunakan FFT dalam bentuk menjadi bentuk domain frekuensi yang sebelumnya adalah domain waktu, seperti pada gambar percobaan di atas. Lalu akan diinversikan FFT-nya untuk dikembalikan menjadi bentuk sinyal domain waktu atau time domain. Nah, di sini adalah hasilnya pengujian pada responden pertama dan responden kedua. Ini adalah raw EKG-nya atau pada responden pertama ini data aslinya, ini heart rate-nya, terus ini RR intervalnya, lalu setelah di FFT kan terjadi perbedaan pada raw-nya. Di raw EKG-nya itu yang percobaan pertama misalnya adalah 3,34, setelah di IFFT kan dia lebih kecil menjadi 3,11. Terus juga pada percobaan kedua 3,30, setelah di IFT kan dia jadi 2,91. Begitupun juga pada responden kedua, diketahui pada percobaan pertama raw EKG aslinya itu adalah 3,35, setelah di IFT kan dia menjadi 3,14. Nah, berdasarkan data pengujian diketahui bahwa perbandingan hasil raw data, input, dan pengolahan sinyal menggunakan FFT akan dikembalikan ke time domain, maka didapatkan nilai amplitudo IFFT yang lebih kecil dari raw data. Hal itu dikarenakan masih ada noise seperti adanya suara atau getaran yang bisa mengganggu gelombang sinyal EKG, meskipun terdapat filter yang ada pada modul AD8232 yaitu adalah filter HPF atau high pass filter atau low pass filter. Nah, gelombang itu masih membutuhkan denoising untuk mereduksi sinyal noise sekecil apapun untuk mendapatkan visualisasi sinyal asli dari EKG. Nah, peran FFT sendiri itu pada analisa ini itu adalah denoisingnya pada sinyal EKG seperti pada percobaan responden pertama maupun responden kedua. Pada penelitian ini menunjukkan hasil dari sinyal tersebut dapat terdenoising dengan baik. Hasil analisis lebih jelasnya dapat dipaparkan pada gambar tadi, pengambilan salah satu contoh gabungan dari IFFT yang terlihat pada gambar nomor 9 atau yang di bawah ini nanti. Nah, hasil dari percobaan tersebut itu dilakukan responden yang sedang tertidur sehingga heart rate-nya itu rata-rata yang cukup kecil. Pada saat seorang tertidur atau kantuk, jantung itu berada pada fase istirahat yang sudah kita bahas pada kajian pustaka tadi, dan detak jantung saat mengantuk cenderung melambat karena tubuh itu bersiap untuk masuk ke dalam fase tidur yang lebih dalam. Berikut ada perbandingannya. Nah, di sini ada sinyal yang berwarna merah dan sinyal yang berwarna biru. Di sini terdapat denoisingnya setelah di denoising dan belum, di mana terdapat perbedaan bahwa data aslinya itu adalah yang berwarna merah, sedangkan yang warna biru ini adalah data yang masih ada noise-nya atau masih ada gangguannya. Gambar lingkaran tersebut menunjukkan bahwa hasil yang sebelumnya masih terdapat noise telah direduksi sehingga menghasilkan HRST PHRST yang lebih jelas. Sinyal PHRST yang dilakukan processing selanjutnya dijadikan parameter sistem deteksi kantuk, di mana dasar klasifikasinya adalah sinyal tersebut. Nah, kesimpulannya diketahui bahwa yang pertama adalah penggunaan FFT itu membantu memperbaiki peak sinyal asli dari EKG yang dapat digunakan untuk menentukan heart rate pada penggunanya. Yang kedua, penggunaan FFT pada keluaran sinyal dari AD8232 itu dapat membantu mendapatkan hasil sinyal EKG PHRST. Sedangkan yang terakhir adalah dari hasil beberapa pengujian analisa tersebut dan IFFT juga didapatkan bahwa nilai raw ECG itu sebesar 3,30 dapat denoising menjadi 2,91, di mana data amplitude hasil denoising itu diketahui lebih kecil dari raw data. Dikarenakan kenapa? Karena pada raw data itu masih terdapat noise pada keluaran AD8232 yang disebabkan oleh beberapa eksternal dari tubuh manusia. Berikut adalah hasil pemaparan dari review jurnal yang telah saya analisis. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.